Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sanabiratul Abda dengan NIM 2400762. Baik, saya akan memaparkan hasil dari praktikum gelombang berdiri. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana menentukan cepat lambat gelombang pada tali? Yang kedua, apa hubungan antara rapat massa tali dengan cepat lambat gelombang pada tali? Yang ketiga, apa hubungan antara gaya tegangan tali dengan cepat lambat gelombang pada tali? Yang keempat, apa hubungan antara medan magnet dengan simpangan? Yang kelima, apa hubungan antara massa jenis terhadap simpangan? Yang keenam, apa pengaruh besar kuat arus terhadap simpangan? Nah, lalu ada tujuan dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk menentukan cepat lambat gelombang pada tali. Yang kedua, untuk menentukan hubungan antara rapat massa tali dengan cepat lambat gelombang pada tali. Yang ketiga, untuk menentukan hubungan antara gaya tegangan tali dengan cepat lambat gelombang pada tali. Yang keempat, untuk menentukan hubungan antara medan magnet dengan simpangan. Yang kelima, untuk menentukan hubungan antara massa jenis terhadap simpangan. Yang keenam, untuk menentukan pengaruh besar kuat arus terhadap simpangan. Lalu yang selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama dari hukum LD, yang pertama ada membuktikan hubungan antara tegangan tali dengan cepat lambat gelombang pada tali dengan massa yang berbeda. Lalu yang kedua ada membuktikan hubungan antara rapat massa tali dengan cepat lambat gelombang pada tali dengan tali yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu ada data percobaan pertama dari hukum LD dengan massanya itu yang berbeda-beda. Nah, massa yang pertama itu dengan 0,0346, yang kedua 0,0548, yang ketiga 0,0574, yang keempat ada 0,075, dan yang kelima ada 0,0878. Dan didapatkan hasil data seperti yang tertera pada PowerPoint. Lalu ada percobaan yang kedua yaitu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kami melakukan eksperimen tersebut dengan frekuensi yang pertama itu dengan 28 Hz, yang kedua dengan 30 Hz, yang ketiga dengan 32 Hz, yang keempat dengan 34 Hz, dan yang terakhir dengan 36 Hz. Dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu yang terakhir dari percobaan Melde yaitu dengan tali yang berbeda-beda. Yang pertama itu kami menggunakan tali biasa dengan massanya itu dengan massa yang sama. Yang pertama itu kami melakukan percobaan dengan tali biasa, yang kedua itu dengan benang, yang ketiga itu dengan benang emas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan data dari percobaan yang pertama. Di sini itu ada grafik hubungan antara cepat lambat terhadap massa tali. Nah, setelah melakukan eksperimen ini, kami dapat membuktikan bahwa rapat massa tali itu berpengaruh terhadap cepat lambat gelombang yang dihasilkan pada percobaan Melde, di mana semakin besar rapat massa tali yang digunakan, maka cepat lambat gelombang yang dihasilkan akan menjadi semakin kecil. Yang selanjutnya itu ada grafik dari hubungan antara cepat lambat dengan tegangan tali. Nah, pada eksperimen ini juga, kami dapat membuktikan bahwa hubungan antara tegangan tali dengan cepat lambat gelombang adalah berbanding lurus, sehingga semakin besar tegangan tali, maka cepat lambat gelombang semakin besar juga. Maka dengan demikian, cepat lambat gelombang tergantung pada panjang dan berat beban yang digunakan. Lalu yang selanjutnya itu ada prosedur percobaan dari eksperimen yang kedua, yaitu dari percobaan sonometer. Lalu yang selanjutnya itu ada data percobaan dari eksperimen yang kedua. Dengan jaraknya itu 0,5055 dan gayanya itu 2,5. Kami mendapatkan gayanya itu dari neraca pegas, lalu rheostatnya itu kecil, dan tegangannya itu yang pertama 3,5, yang kedua 4, yang ketiga 4,5, yang keempat itu 5. Lalu arusnya itu 0,3, yang kedua 0,5, yang ketiga 0,6, yang keempat 0,65. Dan mendapatkan F-nya itu dari tegangan dikali arus dan dikali jarak. Lalu ada data percobaan dari yang kedua dengan menggunakan kawat yang berbeda dengan jaraknya itu 0,705 dan gayanya itu 1,5, rheostatnya kecil, lalu tegangannya itu didapatkan 1,5, 1,75, dan 2. Arusnya itu 0,5, 0,7, 0,8, dan 1. Dan didapatkan F-nya itu sama seperti rumus yang tadi disebutkan.
Lalu yang selanjutnya ada pembahasan data percobaan yang kedua. Yang pertama, itu pada percobaan sonometer membuktikan bahwa simpangan itu bergantung pada medan magnet, massa jenis, dan besar arus terhadap simpangan. Ketika melakukan percobaan arus listrik mengalir melalui kawat, maka sekitar kawat tersebut tercipta medan magnet. Hal ini disebabkan oleh hukum Ampere yang menyatakan bahwa setiap arus listrik yang mengalir melalui kawat akan membentuk lingkaran gaya magnet di sekitarnya. Yang kedua, pada percobaan sonometer, ketika magnet dirubah posisinya, terjadi perubahan pada gelombang berdiri yang terbentuk. Ketika magnet diletakkan di tengah, gelombang terbentuk dengan jelas, menghasilkan simpul dan perut yang teratur karena interaksi magnetik yang optimal. Ketika magnet tidak di tengah kawat, gelombang masih terbentuk, tetapi dengan pola yang kurang teratur, menunjukkan bahwa posisi magnet mempengaruhi distribusi gelombang. Dan ketika magnet dimiringkan, gelombang menjadi lebih kompleks, dengan variasi amplitudo yang lebih besar, menunjukkan bahwa sudut kemiringan memengaruhi karakteristik gelombang yang dihasilkan. Terus selanjutnya itu ada kesimpulan. Dalam percobaan Melde dapat disimpulkan bahwa jika seutas tali digetarkan terus-menerus, maka akan menghasilkan gelombang transversal pada tali. Jika kedua ujung tali tertutup, maka gelombang transversal akan bersifat stasioner atau diam. Semakin besar gaya tegangan tali, maka semakin besar pula cepat rambat gelombang. Dan cepat rambat gelombang itu berbanding lurus dengan gaya tegangan tali. Lalu, dalam percobaan sonometer dapat disimpulkan bahwa posisi medan magnet mempengaruhi bentuk gelombang yang terbentuk. Ketika magnet diletakkan di tengah, gelombang terbentuk dengan jelas, menghasilkan simpul dan perut yang teratur karena interaksi magnetik yang optimal. Nah, ketika magnet tidak di tengah kawat, gelombang masih terbentuk, tetapi dengan pola yang kurang teratur, menunjukkan bahwa posisi magnet mempengaruhi distribusi gelombang. Dan ketika magnet dimiringkan, gelombang menjadi lebih kompleks dengan variasi amplitudo yang lebih besar, menunjukkan bahwa sudut kemiringan mempengaruhi karakteristik gelombang yang dihasilkan. Sekian hasil eksperimen dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.